regulasi atau aturan hukum atau aturan undang-undangnya itu mengenai anak, mengenai status saudara. Mungkin kalau kemarin saudara masih berpakaian abu-abu, yang sebelumnya pakaian biru, atau waktu SD berpakaian merah putih, sekarang kan pakaiannya bebas nantinya. Hitam putih ini kan karena saudara TKKMB aja, ya. Sehingga di situ apakah seusai saudara ini harus pakaian hitam putih statusnya? Apakah sudah pakaian bebas atau masih pakaian merah putih, masih unyun-unyun gitu ya, masih unyun-unyun. Saya temukan di banyak undang-undang itu batasan mengenai usia dewasa. Nanti saudara simpulkan sendiri. Karena manusia itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu pada fisik, ada bongsor sampai gede, ada yang masih kecil, ya, ada yang usia 20 atau usia 18 sudah ukuran badannya, pertumbuhannya mengalami percepatan karena bongsor. Tapi beda kalau perkembangan. Perkembangan itu lebih mengarah pada psikologi. Jika kapan usia anak, balita, kapan usia remaja, kapan usia dewasa, orang tua, kakak-kakek, dan mati. Itu ada batasan-batasannya secara normatif hukum, itu juga ada pembatasannya. Termasuk usia anak. Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban? Berapa usia batasan anak dianggap dewasa? Atau istilah di hukum itu cakap hukum? Sudah balik, Pak. Berapa? Sudah balik. Balik. Ada 12, 17, macam-macam kan ya. Kalau di hukum ada usia batasan orang dewasa, cakap hukum itu batasannya kuat gawe saja. Kalau dianggap kuat gawe, walaupun umurnya sudah baru 12 tahun, sudah kuat kerja, nikah, boleh aja nikah, gitu loh ya. Sehingga dulu orang tua atau nenek kakek saudara-saudara itu nikahnya masih muda-muda, gitu ya. Atau balik. Nah, balik umur berapa? Kalau di Islam 9 tahun. Kalau yang perempuan 9 tahun, kalau yang laki-laki 15. 15 gitu loh. Di hukum ini kalau menggunakan hukum Islam itu diatur dalam kompilasi hukum Islam. Tidak ada, ya. Termasuk secara formal, secara formil hukum itu banyak mengatur. Ya, ada yang 21, ada yang 18, ada yang 16. Coba slide yang berikutnya ya. Lagi ya. Ya ini. Ya. Saya ambilkan yang ini karena di dalam KUH Perdata ya atau Kemdikbud itu ada batasan umur ketika sudah 21 tahun. Di dalam hukum Islam itu juga menyatakan umur 21 tahun. Sehingga bagaimana ketika anak yang berusia misalnya 16 tahun sudah melakukan satu tindak pidana misalnya, ya, misalnya, dan selanjutnya, itu juga diatur. Undang-undang Perlindungan Anak itu juga mengatur umur 18. Sehingga ini rujukan secara umum. Makanya kalau saudara ini masih teman atau saudara, keluarga saudara, kalau masih di bawah umur 21 ini jangan sampai terjadi kawin lari lah. Nanti urusannya ribet banget, ya, sangat ribet pokoknya. Ini pesan saya, karena teman-teman ini sudah mengalami suatu lompatan umur, ya, sudah mengalami suatu lompatan perubahan status. Kalau kemarin bajunya masih abu-abu, sekarang sudah hitam putih. Artinya sampai sekarang sudah menyatakan diri dengan isi formulir itu melakukan pernyataan bahwa sampai sekarang status sudah mahal.
siswa. Kalau kemarin masih siswa, apalagi sekarang sudah dapat gelar mahasiswa. Ini, jadi bedanya mahasiswa dan siswa. Artinya, seharusnya sih gurunya juga maha guru, bukan dosen gitu. Kalau dosen ngomongin satu seperti saksen ya. Seharusnya maha guru karena muridnya namanya mahasiswa, gitu ya. Tapi itu istilah aja. Ini batasan umur. Jadi saya mengajak saudara-saudara, teman-teman untuk mulai berpikir, gitu loh ya. Ada hal-hal yang harus saudara kerjakan. Apalagi saudara sudah mendapat gelar yang baru, status yang baru, ya, sebagai mahasiswa. Nah, bagaimana mahasiswa di BILFAT? Langsung aja. Ini aja. Sehingga pilihan saudara untuk membuat satu mengisi formulir kemarin kuliah di BILFAT atau kuliah di Setitap, ini insya Allah menjadi pilihan yang tepat. Karena memang kelembagaan ini dibentuk atau didirikan itu memang sebagaimana tujuan daripada kurikulum, ya. Kurikulum kita menuntut adanya pengaturan, perencanaan dalam rangka untuk memenuhi daripada status saudara sebagai mahasiswa tadi di kampus atau di kampung intelektual, di kampung para pemikir, di kampung para ilmuwan, ya, yang namanya kampus BILFAT. Itu bedanya kampung dengan kampus. Kalau kampus itu adalah kampung yang terdiri dari warga-warga intelektual. Bedanya kampung dan kampus, gitu loh. Kalau yang di kampung ada preman, ada tukang mendem, ada kiai, ada RT dan sebagainya. Itu bedanya. Sehingga status saudara sekarang ini menjadi mahasiswa, ini juga harus ada pertanggungjawaban. Karena usia saudara sudah tidak usia anak-anak lagi, sudah tidak usia remaja lagi. Kalau nyuci tadi makanya saya tanya, ya, kalau nyuci pakaian masa sih udah segini gede masih minta bantu orang tua? Masa sih nyetrika baju aja atau nyetrika jilbabnya? Kurang tahu kalau jilbabnya dilungsuti sama pacare, masa kok nggak malu minta setrika orang tua? Ya setrika sendiri, ya. Apalagi yang mondok, apalagi yang ngekos, ya. Jadi di kampus kita ini merupakan kampus yang berparadigma, bervisi kepesantrenan. Ini dengan harapan teman-teman yang sudah bismillah nama itu menulis formulir masuk sebagai mahasiswa Setitap atau BILFAT, ini juga harus mempunyai pandangan atau khasanah berpikir keislaman, ya. Nah, ya yang besar-besar aja langsung aja ya. Saya mengelompokkan ada dua dosa besar yang di perguruan tinggi. Kalau merujuk daripada laporan Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Perempuan itu ya, banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau gender, ya. Saya mencoba itu saya tarik ke perguruan tinggi, ya. Samping tadi saya bisa menyampaikan keislaman kita, kepesantrenan yang ada di Setitap maupun yang ada di BILFAT, saya mencoba untuk memberikan sebuah situasi dan kondisi bahwa ada dua dosa besar lah di perguruan tinggi yang tidak boleh ditoleransi. Memang sebenarnya ada 4 mengenai demokrasi dan mengenai intoleransi. Tapi saya ambil 2 ini aja untuk menjadikan bahan oleh-oleh buat teman-teman agar mengawali masuk di BILFAT atau di Setitap, teman-teman ada suasana yang baru, ya, ada suasana yang baru untuk membicarakan intoleransi dan demokratisasi. Itu nanti akan saudara dapatkan setelah sambil mengalir mengikuti proses pembelajaran di Setitap atau di BILFAT. Tapi 2 hal ini juga menjadi isu nasional
di mana Dikti, Kementerian Ristek Dikti atau Mas Menteri yang ini dengan kurikulum Merdeka Belajar, ya, ini juga mencanangkan wajib daripada adanya PPKP, perlindungan dan penanggulangan kekerasan perempuan. Sehingga saya ambil dua hal besar yang mengenai bullying dan perlindungan atau bullying atau perundungan, ya, dan kekerasan seksual. Lanjutnya. Ini dan ini secara formal diatur di dalam Permen Diknas Ristek Dikti, ya, mengenai perlindungan atau PPKP itu di dalam Permen, ya, Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2001. Itu barusan tahun kemarin. Ini kebijakan yang diputuskan karena melihat data, ya, kejadian perundungan, ya, kejadian kekerasan terhadap perempuan di perguruan tinggi angkanya sangat besar sekali, sekitar 1.600. Jadi tidak hanya di daerah, lebih-lebih di kota-kota besar. Tapi banyak kasus yang terkait dengan kekerasan seksual ini, itu banyak yang dihidden, banyak yang disembunyikan. Oleh sebab itu muncul daripada Permen nomor 30 tahun 2001 itu. Ya, ini untuk melindungi kalian, terutama teman-teman yang gender atau yang cewek ini, ya. Jadi itu nanti silakan. Sekarang sudah era keterbukaan, era informasi. Saudara mencari informasi sangat mudah. Setiap individu, teman-teman sekarang ini sudah pasti punya HP. Silakan buka aja. Apa itu istilah perundungan, apa itu bullying, apa itu kekerasan, apa itu gender. Sebenarnya secara teori pengetahuan, ya, secara formal, saudara tinggal mudah. Cuman ini agar antara kita, ya, kami yang berposisi sebagai pembimbing ini, sebagai maha dosen lah, ya, sebagai maha dosen nggak mahasiswanya, antara mahasiswa dan kita sebagai pembimbing ini itu mempunyai hubungan yang emosional, satu yang sama, punya prinsip yang sama di situ, dengan harapan teman-teman juga mulai memahami, oh inilah saya sebagai mahasiswa itu ngerti jati diri saudara sebagai mahasiswa. Ketika kapan mahasiswa bisa dikatakan sebagai agen of change, agen perubahan? Ketika kapan mahasiswa itu dikatakan kaum intelektual? Kapan mahasiswa bisa dikatakan kelompok ilmuwan? Saudara bisa mulai menunjukkan. Saya ngajak saudara untuk mencari jati diri saudara, menemukan jati diri saudara sendiri, ya, akan status yang saudara sekarang emban, status mahasiswanya tadi, ya. Sehingga kapan ketika saudara melakukan satu perbuatan-perbuatan yang melanggar, karena hukum tadi berisi tentang perintah-perintah, berisi tentang larangan-larangan, dan yang ketiga ada sanksi. Nah, ini yang saudara harus selalu sama pegang, ya. Lebih-lebih misalnya kita menganut norma agama, khususnya norma agama Islam. Banyak sekali perintah-perintah, larangan-larangan tersebut yang sudah saudara pelajari, yang sudah saudara ketahui mulai dari kecil. Saya yakin kita kan yang mayoritas ini berasal dari Lamongan. Saya yakin sudah kecil sudah ngaji di TPQ, sudah belajar tentang agama. Sebab itu ini hanya syarat formal, ya, agar ya kalau kita ketemu PKKB ini ada isinya lah, ada muatannya lah. Kalau ditanyain laporannya apa sih oleh panitia nanti, apa sih isi materinya tadi, saudara bisa menjelaskan. Berikutnya, Mbak.
Lagi ya. Kalau ngantuk saya sapa. Halo. Hai. Ngantuk ini karena lemes ya. Oke ya, lanjut ya. Definisi kekerasan seksual. Ini sebenarnya saya sendiri juga dulu, bahkan kemarin juga mengikuti workshop atau TOT mengenai ini, gitu ya. Ini saudara buka HP, tinggal ketik, selesai di Profesor Google itu, ya. Istilahnya ini. Jadi bagaimana setiap perbuatan yang merendahkan, ini loh ya, yang menghina, melecehkan, menyerang, ini terkait dengan gender ya, yang berakibat penderitaan psikis, ya, atau fisik. Nanti kekerasan modelnya ada berapa nanti berikutnya, Mbak. Yang jelas ini untuk mempersingkat karena sudah pada ngantuk, nanti kita banyak diskusi. Kita sampai jam berapa, Mbak? Sampai 16.50. Oh, jam 5 ya. Artinya saudara, coba saya kelompokkan jenis daripada kekerasan, ya. Kalau kita kelompokkan, itu ada kekerasan yang dalam bentuk verbal, terus non fisik. Ini khususnya kekerasan seksual ya. Verbal, non fisik, fisik, dan kekerasan daring melalui teknologi informasi. Nah, saya ngajak diskusi kupas tentang ini aja. Karena secara teori-teori tadi pengertian dan sebagainya, oke lah, itu bisa saudara lihat di browsing di Google ya. Verbal, saya lebih ke bagaimana contoh-contohnya saja. Ya, kekerasan seksual yang berupa verbal ini kadang nggak kita sadari. Verbal apa sih? Bahasa tubuh ya, yang tidak nampak ya. Misalnya kita ngata-ngatain, gitu loh, pelacur lu, misalnya ngata-ngatain gitu ya, mohon maaf ya, gitu loh ya. Misalnya, itu juga bisa masuk kategori pelecehan seksual tadi, karena merendahkan, ya, merendahkan martabat dan segala macamnya. Misalnya fisik, jadi kejahatan atau kekerasan bullying, kekerasan anak, kekerasan seksual, itu sebenarnya ada fisik dan fisik. Tapi lebih spesifikasi kalau kekerasan seksual itu bisa ada verbal terus non fisik, ya, fisik dan daring. Misalnya ini biasanya terjadi pada rumah tangga ya, pada sebuah pasangan. Bisa non fisik, tidak hanya verbal, bisa non fisik, karena sudah dalam bentuk pasangan di situ. Ya, misalnya istri nggak mau digauli, ya, sudah pasangan sudah bertahun-tahun, sudah kakek-kakek, nenek-nenek kok masih nggak mau digauli dan segalanya, itu bisa menjadi kekerasan non fisik, kekerasan terhadap perempuan yang sifatnya non fisik. Termasuk yang keempat ini yang penting, yang kepengen saya sampaikan. Jadi langsung aja pada contoh-contoh teknis ya. Kejahatan kekerasan seksual dalam bentuk daring. Karena sekarang ini konten TikTok dalam satu harinya lebih dari 2 jutaan dalam perharinya, konten apapun. Nah, termasuk hal ini, ya, contoh-contoh ini. Kalau tadi kita kelompokkan bagaimana macam-macam jenis daripada kekerasan seksual, ini saya ambil contoh ya. Sebenarnya ada 10 contoh. Ya, nanti ya. Kita lebih ke ini aja, ke jenis-jenis kekerasan, ya. Enggak, ini aja. Contoh,
Saya ambilkan contoh, langsung aja biar teman-teman memahami. Kalau secara teori tadi bisa saudara baca, saudara sudah mahasiswa, ya, secara teorinya. Tapi ini lebih ke contoh-contoh ini. Karena kadang ini tanpa disadari oleh kita sudah melakukan satu proses pelanggaran tadi. Kita sudah melakukan satu hal yang dilarang tadi. Dilarang siapa? Dilarang oleh aturan, oleh hukum, oleh kaidah, oleh norma. Gitu ya. Misalnya berperilaku akan mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik. Ini ya misalnya. Ini enggak hate speech atau ini enggak bullying. Nanti bullying Anda sendiri nanti. Saya lebih ini agar saudara paham. Apa saja sih kadang misalnya lelucon seksis. Ya. Ini kadang kita sadari. Kita gurau sesama teman, sesama panitia, kadang kita ada di situ ada pelecehan seksual yang sifatnya non fisik, yang sifatnya verbal misalnya, ya, siulan, ada temannya cewek, gitu loh ya, lewat, disiuli, sweet, dan segancumnya gitu loh, apa, ginjunya kurang sedap dan segancumnya, kadang banyak hal lah, ya. Ini karena ini kadang perilaku kita, ajaran itu ya, identitas gender orang itu kalau dikonotasikan merendahkan, maka di situ sudah masuk kategori sesuatu yang dilarang. Nilai-nilai, kaidah-kaidah, norma yang dilarang. Oke? Paham ya? Sampai di sini? Halo? Oke. Yang kedua, menyentuh ini ya, karena sama dari dulu ya, makanya ini kita sampaikan, mengusap, meraba, memegang, menggosokkan, makanya kalau boncengan sudah motor hati-hati loh ya. Ya, nanti yang diboncengin ini ya, dia ada pribadi seseorang, ya, jangan mempraktekkan, nanti kategori ini ya. Ada yang pernah praktek ya ini? Ada yang pernah praktek? Ayo, gak apa-apa. Terbuka yuk. Tolong ya. Yang kedua itu ya, hati-hati. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. Ya, baik cowok sama cowok, cewek sama cewek, berarti cewek sama cowok. Ya, kita punya visi ke pesantrenan. Insya Allah setiap bilbat berangkat kita benar-benar jelas. Oke? Ya, ingat-ingat pesannya Mayon. Yang ketiga, contoh-contoh daripada kekerasan seksual itu mengirimkan lelucon, foto, video, kan ada itu kemarin yang viral itu, ya, foto sama baik sekali, ya, yang nggak pakai-pakai di video terus diupload sesama teman dan sebagainya, nggak disebarkan. Nah, walaupun tidak disebarkan, hanya pembicaraan secara pribadi, ya, itu bisa masuk ke kekerasan seksual. Kalau memang hal-hal yang sifatnya pornografi, hal yang sifatnya kekerasan tadi, ya, nanti bisa masuk. Akan banyak undang-undang yang mengatur itu, misalnya undang-undang pornografi, ya, undang-undang ITE, ya, dan informatika ini ya, baik menerima, ini sangat penting sekarang karena teman-teman HP pasti punya, sudah, ini ingat-ingat, jadi cerdaskan jari-jari kita, hubungkan, koneksikan antara jari-jari alam pikiran saudara dan hati yang ada di saudara. 3 unsur ini jangan sampai lepaskan. Langsung aja main jari. Udah diprovokasi sama pacarin, aku kepengen lihat anumu ya. Ya. Jangan terpengaruh. Anu apa? Ini loh, jeruk, ada jerukmu gitu loh ya. Sama udah gede ya. Udah 18 kan?
18. Artinya ini memang sensitif, tapi nggak boleh tabu. Yang penting saudara sudah bisa menangkap agar proses sama dalam melakukan pembelajaran ini akan saudara dapatkan sesuai dengan cita-cita yang akan saudara dapatkan. Lanjut ya. Yang keempat, ini lebih asik sebenarnya. Mengutip, ya, mengambil, menyebarkan informasi pribadi. Ya, ini termasuk gambar seorang tanpa persetujuan. Ini karena teknologi sekarang, karena semua sudah pada pegang HP. Ya. Yang kelima, memberi hukuman atau perintah yang berunsur seksual kepada orang lain. Ini, ya. Banyak yang terjadi di kasus-kasus di perguruan tinggi yang di kota-kota besar. Yang nomor 5 itu angkanya sangat tinggi. Jadi kesempatan misalnya makrab, malah keakraban mahasiswa baru. Nah ini oleh saudara kadang dimanfaatin. Yang cantik atau yang cakep kadang dipelonco. Jadi tidak ada perempuan kadang yang dipelonco. Yang cowok, mahasiswa yang cowok kadang dipeloncoin panitia yang cewek. Ya ada kasusnya. Ini ya, ini sangat penting. Jadi karena hal ini proses kehidupan kita keseharian, ada tanpa kita sadari itu terjadi. Yang keenam, mengintip orang yang sedang berpakaian. Ayo, yang mondok-mondok, ya, sudah masuk kategori loh ya. Pokok pesan saya tadi ada perintah, ada larangan, ada sanksi. Udah itu aja diingat-ingat. Udah nggak usah mengingat dalil yang panjang. Ya. Yang ketujuh, membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tuanya. Jadi ya. Apalagi konten-konten porno itu, ya. Ada nih. Apalagi yang contoh yang ketujuh tadi, ya. Apalagi yang dibuka itu konten-konten porno. Undang-undang pornografi, pornografi juga akan bisa menjerat saudara. Tidaknya undang-undang kekerasan terhadap perempuan atau perlindungan anak, saudara akan dikenakan pasal berlapis. Sudah masa depan nanti suram malah. Udah ini ada ingat-ingat contoh-contoh yang saya berikan ini. Termasuk contoh yang ke-8, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh orang tersebut. Ini dia sampai di sini. Kalau kasus ini banyak mencontohkan banyak terjadi di kampus yang lain, terutama kampus yang kota besar. Ya, laporan LSM Jogja Undercover yang menulis buku apa ini? Itu banyak sekali mahasiswa, angkanya sangat memprihatinkan juga, ya, yang melakukan kegiatan ekonomi untuk menunjang daripada status agar bisa tetap kuliah dan selanjutnya untuk menunjang kebutuhan itu, sampai melakukan hal-hal sifatnya transaksi, ya, atau dirinya sendiri kan ditransaksikan. Sudah paham ya? Yang di mana ini Sarkem Undercover itu hanya malah. Yang ke-9, memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan. Ini sudah sangat jelas kalau pemerkosaan, ya. Saya hanya mengingatkan karena sampai sudah mulai gede, sudah mulai dewasa, apalagi sekarang sudah dapat status baru mahasiswa. Tolong setiap perbuatan atau langkah kalian itu dipikir, ya. Los boleh, tapi jangan sampai dol, ya. Los boleh, tapi jangan sampai dol. Tapi kembali pada tadi, kita ini kan sebagai insan manusia itu sebagai makhluk yang berpikir. Walaupun kita itu sebagai makhluk sosial,
yang di situ juga manusia yang lain akan bisa menjadi serigala buat kita. Tapi setidaknya diri kalian sendiri juga sudah mulai membentengi dengan alat pikiran, dengan pengetahuan yang sudah dapatkan mulai hari ini, itu untuk menuntun kehidupan sampeyan, ya, agar rambu-rambu kehidupan sampeyan ini on the track, pada tempatnya, agar tidak terjadi sanksi tadi, ya. Baik, sanksi terus sebelum tadi. Oke, kita langsung aja pada bullying dan perundungan. Bullying atau perundungan itu adalah perilaku atau tindakan agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga merugikan orang lain. Perilaku agresif ini dapat dilakukan berulang kali. Ini ya, yang perlu digarisbawahi. Ya, perilaku agresif itu bisa dilakukan berulang kali. Kalau tadi misalnya masuk pada ranah kategori terlalu pasal daripada kekerasan seksual, misalnya menciuli cewek temannya sendiri yang lewat itu sering kan diciuli misalnya, atau diolok-olok kan, diolok-olok, dilakukan berulang kali, ini baru masuk pada bullying. Ini tidak ada bullying, kekerasan perempuan, kekerasan terhadap anak di kurikulum tidak ada. Saya hanya berpesan, kalau di Bilfat itu tadi kita punya maksud di kita ya, kita juga punya Satgas PPKP, atau kita punya dosen ahli, kita punya Bapak Ibu dosen pembina, ya. Kita juga punya LBH. Jadi pada kasus-kasus bullying, pada kasus-kasus kekerasan seksual itu tadi, kita secara kelembagaan itu juga menyiapkan. Kalau saudara-saudara pengen sekedar konsultasi, monggo. Sampai pada pendampingan aspek hukumnya, kita akan menyiapkan. Jadi sekarang kalau misalnya saudara kena bullying dan sebagainya, sudah ngomong, ya, sama pembina, sama dosen, atau sama kelembagaan, langsung datang ke LBH, ya, atau ke Pak Rektor ngomong, Pak, aku disuruh sama siapa itu temannya itu, ada FKIP bu Pak, ada FKIP ngomong misalnya, ya, ini tolong dipahami. Dan kita secara kelembagaan kampus Saman itu, ini justru ngajak bersama-sama. Ayo kita hal-hal yang sifatnya larangan-larangan tadi, ya, hal yang di sana tidak baik itu mari kita hadapi bareng-bareng, ya. Jangan satu kelompok memojok kelompok yang lain. Mbak Ena itu panitianya dari Setitap, nanti yang dari Bilfat langsung aja melakukan satu tindakan-tindakan yang agresif, misalnya membuli tadi, misalnya memojokkan, misalnya ngintrik, misalnya melakukan satu black campaign misalnya. Jangan. Kita di sini mahasiswa, ya, di sini kalian secara sah sekarang ini sebagai mahasiswa, baik mahasiswa di Setitap maupun di Bilfat. Ya. Ini ya, jenis-jenis, kalau tadi jenis-jenis kekerasan seksual itu ada verbal, fisik, non fisik, terus di media massa. Kalau perundungan ini bisa saudara lihat, baik perundungan fisik maupun perundungan verbal, ya, perundungan sosial, terus cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Terutama yang di dunia maya ini yang saya wanti-wanti, sekali lagi, cerdaskan jarimu secerdas otaknya. Terima kasih. Yang terakhir, ya. Yang terakhir ini, pokok intinya, ya, dalam tindakan bullying, dalam tindakan
kekerasan seksual, indikator yang namanya kekerasan tadi, ya, itu adalah karena ada unsur paksaan. Kegiatan yang mengandung unsur paksaan itu adalah kekerasan. Udah, dua hal ini diingat-ingat. Oleh sebab itu, di Bilpat mempunyai tujuan yang tadi ya di awal, dan tujuan pendidikan dan tujuan kurikulum itu mempunyai tujuan bahwa kampus Bilpat dan kampus Sejuta ini akan menuju kampus yang sehat, tidak hanya fisik sebagaimana kurikulum Merdeka Belajar, ya, tapi juga secara emosional. Bagaimana saudara bersimpati sesama teman, berpeduli sesama teman, berpeduli terhadap keilmuan saudara, ya, spiritual, lebih spiritual ini. Kita di areal, kita di kepesantrenan. Visi kita tidak hanya akademik, tapi visi kepesantrenan baik Bilpat maupun sekitar itu punya, ya. Terus kesempatan, sosial, lingkungan, dan yang terakhir intelektual ini di Bilpat dan di setiap ada. Yang terakhir saya ucapkan selamat datang buat saudara-saudara semua untuk belajar, ya, sebagai mahasiswa di Universitas Bilpat dan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Bapak Sutiono. Izin menyampaikan Bapak, kalau di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bilpat juga sudah ada BWI, itu Bilpat Women Institute. Jadi nanti mungkin kalau ada terkait dengan perundungan dan lain sebagainya bisa langsung berkonsultasi dengan Bilpat Women Institute. Mohon maaf karena memang tadi penyampaian materinya kita jadwalnya molor, tidak ada sesi pertanyaan. Jadi karena ada agenda-agenda selanjutnya, mungkin nanti kalau teman-teman mahasiswa baru ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin diskusi ulang bisa japri, ngeten Pak ya. Beliau selalu standby di kantor Fakultas Hukum. Jadi nanti mungkin mampir saja ke FH kalau mau diskusi dengan Bapak Sutiono. Sedikit menyampaikan ringkasan materi yang disampaikan oleh beliau. Dalam upaya penanaman sadar hukum di lingkungan perguruan tinggi, ada dua dosa besar yang tidak boleh ditoleransi, yakni perundungan dan kekerasan seksual, di mana sudah saatnya para siswa lebih peka dan tanggap terhadap isu kekerasan seksual dan perundungan. Maka sangat diharapkan kita sebagai mahasiswa melakukan perannya sebagai agen of change untuk mencegah kejahatan seksual. Satu langkah kecil yang dilakukan bersama-sama akan membawa pada perubahan yang sangat berarti. Dua kata untuk perubahan, salam pergerakan. Saya Ekaterina Maulidia Rizkafania, pamit undur diri. Oke, selanjutnya sesi foto bersama. Oke, selanjutnya sesi foto bersama pemateri. Sebelumnya saya Ekaterina Maulidia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.